itu penting sekali. Bentar, saya mau share dulu nih ya. Ini bagus nih. Ini bagus lagi nih. Ini menarik kali ya yang kita dapatkan terus ini ya tentang dusta-dusta ini. Bahkan Ade Armando saja udah mulai tampak kebodohannya dia. Nah, kita lihat dulu nih ya. Kita lihat dulu. Menarik sekali nih. Paus Fransiskus kutuk pertempuran Israel dan Hamas di Gaza. Itu yang tadi saya bilang. Dia tidak mengutuki Israel, dia mengutuki kekerasannya itu karena korbannya banyak. Ya, lihat ya, Paus Fransiskus mengutuk pertempuran antara Israel dan Palestina di Gaza. Dia menyebut kekerasan itu tidak dapat diterima dan kematian para korban khususnya anak-anak adalah tanda bahwa mereka tidak ingin membangun masa depan tetapi hanya ingin menghancurkannya. Siapa yang memulai coba? Apakah ini seperti dilansir channel New Asia selama pemberkatan hari Minggu yang disampaikan dari jendela studionya yang menghadap ke St. Peter Square, Paus Francis berdoa untuk perdamaian, ketenangan, dan bantuan internasional untuk membuka jalan dialog. Pada hari-hari ini bentrokan bersenjata yang kejam antara jalur Gaza dan Israel telah mengambil alih dan berisiko memburuk menjadi lingkaran kematian dan kehancuran. Banyak orang terluka dan banyak orang tak berdosa telah meninggal, di antara mereka ada juga anak-anak. Dan selalu apa? Karena Hamas dia pasang tamengnya anak-anak kan? Iya. Dan ini mengerikan dan tidak dapat diterima. Kata Paus, saya bertanya pada diri sendiri kemana kebencian dan balas dendam mengarah. Apakah siapa yang dendam? Apakah Israel? Enggak. Israel menjadi perdamaian dengan Fatah udah damai-damai, udah baik-baik sama Mahmud Abbas. Iya. Apakah kita benar-benar berpikir akan membangun perdamaian dengan menghancurkan yang lain? Paus Francis menambahkan atas nama Tuhan yang menciptakan semua manusia setara dalam hak, kewajiban, dan martabat dan dipanggil untuk hidup sebagai saudara, saya memohon untuk tenang. Kecuali Islam ya, karena kita ini kafir bagi Islam. Serangan udara Israel telah menghantam kota. Nah, ini semua, lihat ya. Paus tuh ngomongnya Hamas ya, bukan Palestina ya. Menarik bagi saya. Iya, saya bilang kalau Hamas itu sebagai partai pemenang di Gaza. Makanya Hamas berkuasa di Gaza. Coba lihat ya. Nah, saya mau tunjukkan. Sebentar nih, kita tunjukkan. Tuntaskan dulu nih. Ini, wait ya. Oke. Ini supaya seru nih. Mana nih? Yang digembos media kan justru yang berita yang kayak gini ya, Pak ya? Iya, itu lihat tuh, kayak gedungnya jatuh, nggak kena samping-samping. Iya, kayak orang lemes jatuh ya. Kayak di dinamit, kayak gedung yang gedung lama diruntuhkan itu. Teknologinya canggih, Pak ya. Iya. Luar biasa. Presisi, tembakannya presisi. Iya, Indonesia belajar nih gimana caranya ke depan. Jadi dia tidak. Nah, yang lucunya yang ditampakkan selalu yang sholat-sholat begini untuk menimbulkan apa? Menimbulkan simpati, ya kan? Ya, FPI mau minta dikirim ke sana, Pak Paul. Ya, kirim aja. Itu kan Anies mau ke sana, mau mimpin pasukan ke sana. Makanya kita dukung, ya. Kita dukung. Nanti saya akan urunan. Kalau Anies memang mau berangkat ke sana, saya akan urunan. Tapi jangan pulang lagi, maksud saya. Tuh lihat kan disolatin semua. Ini yang ini sebetulnya ini adalah isu-isu untuk. Dan yang saya pikir, jangan-jangan ini semua yang gaduh-gaduh gatal-gatal itu tadi. Ada yang gatal nggak? Ada yang gatal. Hollywood. Jangan-jangan ini juga Hollywood juga. Karena sebetulnya kalau kita pikirkan lagi, kan kemarin kita lihat tuh waktu mau dibom kan si Ramsi bilang dikasih tahu dulu kan kalau mau dibom kan. Iya. Nah, jadi nggak mungkin ada korban ini. Nah, yang mungkin kalau roketnya Hamas nyerang ke Palestina, lalu Iron Dome serang tembak balik jatuhnya di Palestina. Iya. Nah, itu yang mungkin dia mati kena roketnya sendiri, jatuh. Betul. Atau roketnya sendiri hantam negerinya sendiri, bisa jadi. Nah, iya, gitu. jatuh. Pokoknya roketnya dia jatuh sendiri ke sana. Itu yang mungkin. Bisa jadi gagal. Begitu katanya. Jadi itu kan dikirim-kirim begitu kan. Terus ini kan iya. Betul. Oh kan? Iya, makanya lucunya Israel nggak pernah ke tepi barat, dia selalu ke Gaza. Iya. Karena Hamas, sarangnya Hamas.
Kenapa Israel nggak bisa mengcounter berita ini, Pak ya? Kan teknologi Sudah mereka di-counter. lebih bagus. Masalahnya udah di-counter. Nah, makanya Belanda semua negara-negara maju pasti akan dukung Israel. Sekarang kali ini Iya. benar-benar dukung Israel. Serapan informasi di Indonesianya yang gagal. Nah, orang Iya. Indonesianya yang Islam-Islam ini tolol, termasuk Ade Armando. Nah, kita lihat ya. Udah keluar Pak nih. Inilah cara-caranya setan iblis. Pak. Armando dasarnya Lihat ya. kebencian, Pak. Lihat nih Ade Armando nih, dia bilang apa nih Ade Armando nih? Fans Israel di Indonesia ini mirip-mirip kelakuannya dengan Kadrun. Geblek juga si Ade Armando ini ya. Udah mulai menunjukkan jati dirinya dia. Sudah mulai menunjukkan jati dirinya dia. Ya, coba sebentar. Saya mau tunjukkan lagi ya. Ini kan biar tambah rame nih. Kan kita tunjukkan semua foto-fotonya kan. Kita tunjukkan semua. Mana tadi? Saya tunjukkan foto-fotonya. Di sini kan rombongan, Pak. Iya. Nah, saya tunjukkan lagi nih dari Kompas nih ya. Saya tunjukkan dari Kompas nih. Wah, menarik ini. Ini kita benar-benar telanjangi semua. Sebenarnya berita-berita ini ada, Pak, di tempat kita sendiri, hanya tidak di blow up. Seperti berita saya kemarin nggak di blow up. Yang di blow up yang jelek-jelek. Nah, ini contoh nih ya. Ini contoh nih. Makanya Coba lihat ya. punya Pak Paul itu Coba lihat. 1 juta Ade Armando saya jadi kesini aja, sama-sama Pak. didengar gitu loh. Coba lihat ini ya. Kok belum? Sebentar ya, sebentar ini lompat nih. Sebentar nih, saya screen-nya lompat. Nah, saya sekali lagi ya. Ini pernyataannya Benyamin Netanyahu. Nah, yang diupload yang begini, dia nggak tahu kenapa sebabnya tiba-tiba אני אמרתי שאנחנו ניתן מכות קשות מאוד לחמאס וגם לארגוני הטרור האחרים, ואנחנו עושים זאת. ביממה האחרונה תקפנו מטרות בתת קרקע. החמאס חשב שהוא יוכל להסתתר שם, הוא לא יכול להסתתר שם. הבכירים שלו חושבים שהם יכולים להימלט מנחת זרוענו, הם לא יכולים להימלט. אנחנו מגיעים אליהם בכל מקום ולכל האנשים הללו, ואנחנו נמשיך לעשות זאת. הם תקפו אותנו ביום חגנו, הם תקפו את בירתנו, הם שיגרו טילים לערינו, הם משלמים וישלמו על כך. Bentar, mereka menyerang kami pada hari libur, bukan hari libur ya, hari Sabat. Hari Sabat loh, kurang ajar loh mereka loh. Iya. מחיר כבד, זה עוד לא נגמר. Dulu Yom Kippur juga sama kan? כדי להשיב את הביטחון לערינו ולאזרחינו. ואני רוצה לומר גם מילת הערכה לידידי הנשיא ביידן וידידים אחרים, נשיא צרפת וראש ממשלת בריטניה וקנצלר אוסטריה וראש ממשלת גרמניה ואחרים, שעמדו על זכותנו הטבעית והמובנת מאליה. להגן על עצמנו, לנהוג בהגנה עצמית מול הטרוריסטים הללו שגם תוקפים אזרחים וגם מתחבאים מאחורי אזרחים. זה לא יעזור להם. Mereka bersembunyi di belakang warga sipil. Betul, yang saya bilang itu. Iya. Mereka bersembunyi di belakang warga sipil, kurang ajar sekali mereka. Lihat ini ya. Iya, itu Iron Lihat Dome-nya ini mereka. Ade Armando dia bilang gini, semoga dunia bisa memaksa Israel segera menghentikan kebiadaban di Palestina. Padahal ada 3.000 roket yang ditembak tadi Yesus sudah bilang, ada 3.000 roket sudah ditembakkan ke Israel. Terus si Ade Armando bilang dunia bisa memaksa Israel segera saya nggak tahu dia ini kesurupan apa si Ade Armando ini ya. Dia ngomong Israel disuruh berhenti, habis Ke itu sini aja, Pak. tembakin Pak. Habis kalau dia berhenti, itu baru serangan masuk itu apa? Kan dia membela diri dibilang. Ya, kan? Nah, ini fans Israel tadi ya, mirip-mirip kelakuannya dengan Kadrun kan kurang asem ini. Nah, ini Bupati Karanganyar nih. Bupati Karanganyar. Suratnya. Oh iya kan. Wah. Mau suruh kirim duit. Surat apa Ada itu? di Karanganyar ini banyak orang kere. Geblek juga ini Bupati ngurus badan sendiri lagi nggak bisa. Itu yang selalu Karanganyar saya di mana? Karanganyar itu Solo naik ke atas sedikit itu ada sate Karanganyar yang enak itu di situ Tawangmangu. Ya. Kirain di dekat Mangga Besar. Oh itu bukan Karanganyar kota. Itu Karanganyar beda lagi itu. Karanganyarnya beda. Karanganyarnya beda itu. Lanjut Pak Paul. Gitu. Oke lanjut dulu. Beta Maluku silakan masuk. Iya, terima kasih Pak Paul. Ya. Pertanyaan saya simpel aja. Apa untungnya Indonesia? Apa untungnya? Membela Palestina. Udah hoax beritanya. Palestinanya yang bikin gara-gara Hamas. Ya, organisasi teroris. Apa untungnya? Untuk Indonesia apa untungnya? Kalau ibaratkan satu keluarga, Pak Jokowi nih bapak rumah tangga. Ada 2 anak bersengketa. Hanya karena tetangga luar kompleks loh, bukan satu kompleks atau sebelah rumah. Jauh nih, tetangga jauh.
Yang ribut di sana, anak yang nomor 1 nih yang gede nih membela yang si A. Sementara anak nomor 2 yang kecilan nih bukan membela, maksudnya lebih mengetahui cerita sebenarnya, membela si B. Tapi si Pak Jokowinya ini lebih condong mendengar si A menyatakan tanpa meng-cross check, tanpa melihat efek untuk anak-anaknya di dalam rumah tangganya sendiri. Sehingga akhirnya urusan yang bukan jadi problem dia, akhirnya jadi problem dia saat ini. Gitu. Ini harus disuarakan ke Pak Jokowi langsung sebenarnya nih. Ini partai-partai pendukungnya ada apa gitu. Ya kan, gambling yang nggak jelas punya, nggak ada hasilnya nanti. Yang ada di akar rumput malah kita saling curiga, yang teman akrab malah jadi salah paham, antara teman Kristen teman Islam jadi nggak enakan, ya kan. Di bisnis juga jadi curiga, yang punya utang nggak mau bayar ntar kabur, bisa aja, luas nih, impactnya luas, nggak dipikirin itu. Apa untungnya bela Palestina atau bela Israel? Kita nggak bela dua-duanya, nggak ada untungnya kok. Ya kan? Tapi yang kita suarakan adalah kebenaran. Kembali ke sejarah mula-mula, ya kan? Yang kita kenal Raja Daud, Raja Salomo, atau di pihak seberang dibilangnya Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Itu siapa? Itu adalah bangsa Israel. Ibu kotanya zaman itu ya Yerusalem. Mereka yang bangun Yerusalem itu. Bait Allah dibangun oleh Salomo itu. Atau Sulaiman. Loh kenapa sekarang kok jadi aneh? Gitu. Ada apa? Dicari tahu kebenarannya. Ya kan? Sama seperti Pak Paul bercerita sesuatu menggunakan bahasa Prancis. Wah saya nggak ngerti Pak. Tolong dong bahasa Indonesia. Oh nggak bisa, harus pakai bahasa Prancis biar lebih serak. Ya percuma Pak, saya nggak dapat pesan asli ceritanya. Untuk apa Bapak ceritakan? Udah kamu denger aja. Pokoknya ini orang paling benar. Nah ini akhirnya banyak salah pahamnya di situ. Ya kan? Rakyat masyarakat yang punya hati asal percaya tidak tahu kebenaran aslinya. Akhirnya digiring kiri, giring kanan, diadu domba, ya kan? Kejadian Poso gorok orang hanya untuk masuk surga. Di mana surganya bunuh orang? Di mana? Mau tahu itu surga apa neraka? Malah kita harus menghidupkan orang, bukan mematikan orang. Gitu aja. Terima kasih. Iya, betul. Jadi masalahnya Jokowi sendiri ditekan. Apa untungnya buat Indonesia? Nggak ada. Yang untung siapa? Ma'ruf Amin, JK, sama grupnya mereka. Indonesia untung nggak? Enggak. Yang untung adalah Ma'ruf Amin sama JK. Yang sange. Yang untung adalah siapa? Si Anies. Ridwan Kamil juga lagi menyerukan ya. Ridwan Kamil juga lagi menyerukan kirim donasi. Padahal di Indonesia banyak yang kere. Nah, itu sampai email ke saya minta dibantu. Gila ya Indonesia ya. Jadi yang salah siapa? Yang salah ini ya kita teriaknya kurang keras. Teman-teman dipotong-potong video ini boleh ya semua ya, dipotong-potong diambil nanti ya, diviralkan, dijadikan video kalian juga sambil diviralkan. Terus kalian viralkan, jadi makin banyak ini ya, di like, jangan lupa di like, discuss. Gila lu, yang nonton 6.000 yang like cuma 2.000 lu, buset lu. Saya udah like. Iya, tapi yang lain nih kurang ajar semua nih, nggak bener ini, waduh. Yang nonton 6.000 yang ngelan. Saya ada persepsi lain Pak untuk pandangan Pak Jokowi ya. Jadi boleh Pak Sil. Gini ya. Pertama dasar filosofis Pak ya. Kenapa kita ikut campur masalah Palestina? Karena memang pembukaan dasar dari undang-undang kita itu menyebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa bla 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 bla. Tapi nanti akan timbul lagi kenapa hanya Palestina ya? Kenapa di negara lain Kurdi misalnya kita nggak pernah cawe-cawe segala macam. Itu masuk Papua, berarti kan berhak merdeka kan, ya, kalau begitu dasarnya. Kan gila tuh namanya. Jadi yang kedua ya, saya selalu saya fans bukan fans lah, saya pendukung sama Pak Jokowi dan sampai sekarang saya melihat
belum ada yang menyimpang banget lah Pak Jokowi ya. Saya sedikit koreksi juga ya. Terima kasih teman-teman kemarin yang sudah memposting heboh ya di komunitas saya ya. Ternyata banyak juga yang nonton seperti yang saya bilang ya. Tapi ada sedikit aja koreksi. Mungkin saya slip of tongue. Ada satu kalimat saya bilang saya berbicara dengan orang-orang sekeliling terdekat Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi, itu saya slip of tongue. Saya mengenal Pak Jokowi sebagai presiden, tapi Pak Jokowi tidak mengenal saya. Tapi yang maksud saya adalah, saya harapkan mudah-mudahan orang-orang terdekat yang saya kenal menyampaikan apa yang jadi pemikiran saya dan sebagian teman-teman itu mengenai kondisi sekarang. Jadi saya bilang gini ya, sebenarnya yang paling bukan paling aman ya, paling memungkinkan kita ambil peran dalam Palestina termasuk Pak Jokowi adalah memfasilitasi perundingan antara Fatah dan Hamas ya. Itu adalah step paling awal. Tanpa Hamas dan Fatah itu satu kesepakatan, itu akan susah bicara dengan Israel. Kalau saya jadi Presiden Jokowi, mumpung semua orang fokus ke Israel Palestina, saya akan berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Fatah dengan Hamas. Kirim pesawat, ya, jemput orang Hamas, jemput orang ini bikin tempat yang enak di Bali segala macam. Dari situ itulah yang saya sependapat dengan Bu Koni, pentingnya kita punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Tujuan hubungan diplomatik dengan Israel apa ya? Itu adalah supaya kemerdekaan Palestina secara penuh berdaulat sesuai dengan perjanjian Ottoman itu bisa lebih konkret. Israel nggak mau bicarakan kita kalau nggak punya hubungan diplomatik, Pak. Malah sekarang nanti kita bisa didahului oleh Cina, gitu ya. Nah ini yang menjelaskan kegalangan grassroots di teman-teman kita yang agak susah. Kalau yang pendidikannya menengah itu udah paham. Jadi saran saya ya, mudah-mudahan didengar lah ya. Orang terdekat Pak Jokowi pasti udah pernah saya diskusi Pak ya, itu jadi inisiator perjanjian antara Hamas dan Fatah. Baru setelah mereka sepakat ya mau ada hubungan diplomatik, baru bicara sama Israel. Itulah peran kita. Jadi peran kita kalau hubungan diplomatik Israel bukan untuk semata-mata memajukan Israel, tapi bagaimana mempercepat perdamaian dan kesepakatan Palestina merdeka dengan Israel. Karena kalau kita punya hubungan diplomatik, ngapain Israel ngomong sama kita kan? Nah itu saya sependapat dengan Bu Koni, tapi awalnya jadilah Presiden Jokowi inisiator perdamaian antara Fatah dan Hamas. Itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, jadi tambahin dikit ya. Harus buka. Boleh lanjut. Saya tambahin dikit ya. Ini, jadi sebenarnya saya untuk next-nya mungkin yang kita perlu lakukan adalah kita membuat grassroots itu paham bahwa Palestina itu sudah merdeka. Itu yang saya rasa kita harus mulai bahwa Palestina sudah merdeka. Iya itu betul. Disinformasi itu betul. Nah, kalau seandainya grassroots sudah paham bahwa Palestina sudah merdeka, nah itu akan mulai mereda tuh. Ya. Sekarang adalah bagaimana membedakan Palestina dengan Hamas dan Fatah gitu kan. Betul. Fatah sebagai partai resmi pemerintah. Si ini oposisinya si Hamas yang ingin memberontak dengan cara mempropagandakan hal-hal yang buruk itu. Itu saja sih tambahan dari saya. Ya, oke. Ini lanjutan Grosfat. Ini Opung JJ dulu, supaya ini. Saya kapan? Ya, makasih. Ya. Dari tadi udah nunggu nih. Iya nih, jadi sampai beku tuh. Untung otaknya nggak beku juga ya. Hampir. Nih, otaknya beku ini harus panggil Pak Jenderal ini biar. Iya, makasih. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu, Sagung Dumadi. Iya. Jadi teman-teman ya, kemarin itu kalau kita ikutin ada 3 personil atau sosok yang menjelaskan tentang Israel dan Palestina ini, dari mulai
Mbak Monik, terus kemudian ada Ramzi, terakhir duet lagi, malah trio Pak. Dengan Pak Jenderal sama jadinya Bung kan. Jadi sebenarnya kan kemarin saya ada komen sih sebenarnya. Saya sebelum bertanya itu supaya udah duluan Mbak Koni yang jawab gitu ya sama ini Monik. Jadi pertanyaan saya itu memang sebenarnya jelas itu. Ketika dosen UI yang guru besar itu membuat 3 perspektif itu, sebenarnya itu udah jelas. Itu membangun satu opini gitu ya. Membangun satu opini itu di masyarakat kita. Tapi saya pikir apa yang dijelaskan mereka itu sudah jelas lah. Saya pikir pejabat-pejabat kita, orang-orang intelek kita, orang elit-elit kita juga ada tahu lah yang dikatakan yang 3 orang itu gitu ya. 4 lah sama Pak Jenderal gitu ya. Udah tahu mereka itu. Cuman ini sekarang kalau menurut saya ini ada kepentingan gitu ya. Tadi Pak Paul bilang ada yang mau berangkat ke sana gitu ya. Terus ngasih sumbangan, terus ada yang lain lagi yang di sebelahnya juga di tempat saya tinggal itu mengumpulkan dana juga gitu ya. Ini kepentingan semua gitu ya. Jadi kayaknya sekarang ini ya biasalah identitas agama itu dipakai untuk politik gitu ya. Ini dalam rangka 2024 ini dia mau cari masa. Ya, dia mengukur kekuatan sekarang siapa yang kira-kira mau mendukung dia nanti 2024. Cuman momen ini dia pakai untuk menghitung-hitung, mengkalkulasi kekuatannya nanti untuk 2024 gitu ya. Mudah-mudahan orang-orang yang menengah ke bawah ini, yang tidak tahu apa-apa ini menjadi pendukungnya nanti secara suara gitu. Jadi mungkin itu aja mungkin pendapat saya. Jadi soal Israel dan Palestina itu sudah jelas. Ramzi mengatakan seperti apa sudah jelas. Bu Koni juga ya, apalagi Monik itu udah jelas itu. Kalau nggak jelas itu berarti mata hatinya yang dibutakan oleh orang Indonesia ini. Terima kasih Pak Paul. Iya. Haleluya. Luar biasa. Pak Hendro mau komentari dulu? Ya lanjut dulu. Begini, habis Pak Hendro sebentar. Ini kita atur supaya ini ya. Habis Pak Hendro, Domi Kormi sama Ibu Mei ya. Oke silakan Pak Hendro lanjut. Ya, ini yang herannya ini bisa satu frekuensi juga persis sama Opung JJ yang saya mau ngomong itu efeknya ini Opung JJ ini mendahului sih. Saya juga ngomong ini efek daripada untuk 2024. Sorry bro. Haleluya, satu frekuensi kita Opung, nggak apa-apa. Soalnya begini, kita membaca persis Opung JJ itu persis. Karena apa? Membangkitkan semangat. Ini kan orang-orang tidur dibangkitkan semangat. Jadi ini identitasnya akan dipakai lagi. Tapi saya ada satu lagi yang membuat saya ruwet seperti yang tadi kayak Pak Sihul. Lucunya saya membaca ini di Palestina ya. Saya balik ke Palestina ya. Palestina ini kalau mau merekrut dia punya tentara yang dibilang Palestinian Nation Authority tadi, itu selalu dia itu bekerja sama dengan Israel. Dia sudah membuka hubungan bilateral itu dengan Israel. Aneh itu. Coba ditelusurin, Pak. Itu makanya kemarin saya bilang semestinya kalau tentaranya si Fatah itu ada hubungan baik dengan si Israel. Makanya begitu kemarin saya mau menjebak ke Ibu Koni pinter jawabnya. Dia belum sampai di situ. Pasti Ibu Koni udah tahu. Gitu loh, bahwa tentara Palestina itu ada hubungan. Saya nggak tahu itu yang dibilang ruwet. Yang ketiga itu begini Pak Paul. Makanya saya akan membuat ini ya. Jadi saya mengambil dengan Ramzi itu full saya ambil Ramzi. Karena apa? Itu Ramzi. Ibu Monik itu saya tulis deklarasi kemerdekaan Palestina pada tanggal 18 November tanggal 15 November 1988. Menlu Retno Marsudi ada apa? Dan di bawahnya saya malah tulis Presiden Jokowi kok nggak tahu. Soalnya kalau Presiden Jokowi itu tahu, seperti yang kemarin kita dengar dari Ibu Koni, bahwa kalau Palestina sudah merdeka, Pak Jokowi akan mengadakan hubungan bilateral dengan Israel. Ini kan ditagih janjinya. Ya kan, ini kan suatu janji, Pak. Iya kan, sudah merdeka Palestinanya. Ya kalau sudah merdeka harusnya Pak Jokowi itu mengadakan hubungan bilateral dong dengan Israel. Mengapa? Apakah pura-pura tidak tahu sehingga dia belum mau, terus karena dia masih merangkul Palestina? Ini kan jadi pertanyaan kita, Pak. Gitu loh. Kalau dia mendengar,
Ibu Koni kemarin kan saya pikir Ibu Koni kok tidak tahu. Seperti Ibu Monik kan, Ibu Monik tepat itu 15 November ini jelas dengan gambar-gambarnya, saya buka lagi, wah luar biasa. Malah saya tambah bukan 138 negara, saya tambah jadi 147 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia adalah paling awal. Ada 55 negara yang belum mendukung. Belum mendukung itu sedang dipertanyakan, memang ada 55 negara yang tidak mendukung atau belum mendukung Palestina merdeka. Mengakui mungkin Pak tepatnya. Ya, belum mengakui, belum mengakui. Ada 147 yang sudah mengakui. Dan ini kan pertanyaan kita semua, kenapa Pak Jokowi kok nggak tahu? Gitu loh. Ya kan? Itu makanya di dalam YouTube saya tulis begitu. Kenapa? Presiden Jokowi kenapa nggak tahu? Itu aja lah, gampang. Ya kan? Itu jelas. Itu kira-kira Pak Paul, Ya, terima kasih. lanjut dulu. Pak Opung JJ, kita satu frekuensi Pak. Memang Ya. namanya rombongan ini satu frekuensi. Terima kasih. Pak Paul. Ya, ini biar Pak Domi Kormi dulu supaya progres dulu ya, Pak Domi Kormi dulu. Silakan. Wow. Ini bahasanya rumit, ada yang kesannya Israel dan Palestina ya. Ada kubu Israel dan kubu Palestina kesannya. Tapi yang saya mau ngomong adalah, ingat gak, Indonesia itu adalah salah satu pelopor GNB, Gerakan Non-Blok. Kita harusnya tidak ada kubu Palestina, kita nggak ada kubu Israel. Maksud saya adalah, kalau misalnya mau ada kemanusiaan, ini kalau yang Muslim harus dengar nih. Kalian ngomong masalah kemanusiaan, kalian bilang Pancasila nomor yang kedua mau menjunjung tinggi kemanusiaan, hak asasi manusia kemana? Pertama, Indonesia belum kalian itu, belum kalian urus loh. Papua aja kalian belum urus. Kesejahteraan Papua aja kalian tidak ada perhatikan. Pertama ya. Kedua, kalau kalian benar-benar mau urus mereka berdua punya negara, ya, kalian datang sendiri ke pemerintahannya langsung, duduk bersama, jadi penengah, jadi moderator untuk kedua negara itu. Itu baru gentle sebagai orang Indonesia. Itu sifat-sifat orang Indonesia yang itu adalah GNB, Gerakan Non-Blok. Bukan yang cuman bukan hanya sekedar donasi segala. Kalian percaya? Maaf, saya udah jadi nggak percaya terhadap donasi itu. Itu bisa jadi alat sebagai kapitalisme mereka. Saya bukan maksudnya tidak setuju dengan kapitalisme. Maksudnya mereka menguntungkan diri sendiri. Hati-hati, kalian ingat. Hati-hati loh. Hati-hati, kalian bisa dimanfaatkan. Uang kalian yang sebenarnya itu duit kalian itu. Kalian buang sia-sia, padahal duit kalian untuk makan, untuk beli roket, itu termasuk kalian sia-sia, bos. Iya, untuk yang nonton berapa ribu nih. Kalian harus tahu nih, kita ini GNB, kita itu punya cita-cita adalah perdamaian dunia. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Istilahnya adalah tidak ada namanya kita saling menjajah. Kita tidak ada mendukung penjajahan. Bukan Israel itu menjajah. Kalian ngomong Israel penjajah, tapi kalian tanpa bukti dan data. Itu apa namanya? Terus bilangnya Israel harus di bumi hanguskan. Apakah kalian sila kedua? Tiba-tiba kalian lupa mendadak. Tolong kalian pikirin ya. Itu sih. Saya udah singgung di TikTok kok. Kita ngomong ini masalahnya bukan masalah agama. Kita ngomong masalah kemanusiaan. Kalau masalah kemanusiaan, ini kita tunjukin. Itu sih, Pak. Dan teman-teman semuanya. Oke. Masalahnya kita nggak jelas non-bloknya nih. Ya, Pak Paul Dede. Iya, jadi ini semua akibat Yerusalem, khususnya kan. Palestina mau ambil alih Yerusalem, Hamas. Karena mungkin ada pergeseran paradigma
bagi mereka ya yang Muslim ya. Karena kan akibat mungkin komentarnya Muhammad Kacau bisa. Jadi kalau ke Ka'bah itu kan menyembah begini kan gitu. Nah, sedangkan mereka makin terbuka wawasannya bahwa Yerusalem itulah Allah yang sesungguhnya ada, gitu loh. Jadi marilah kita ke sana beramai-ramai ya kan. Ka'bah ini bakal sepi nih mungkin begitu menurut saya. Dan pembangunan di tepi barat, kita kan juga biar gini pernah ke sana. Nazaret, Jericho, itu sangat-sangat benar-benar asik gitu. Mungkin di Gaza karena tidak ada tempat-tempat historis, saya nggak tahu. Ya gersang lah, mungkin orang juga takut datang. Jadi ada kecemburuan juga bisa dari situ. Tapi yang jelas Yerusalem ini polanya masalah gitu. Tapi kan nggak boleh dong kita kirim rudal 2-3 ribu. Kalau mau kirim kemana ke sana ke padang pasir gitu. Oke. Ya, ini aja deh. Sekarang kita nonton ini aja deh. Ini 30 dukun santet serang Israel dengan rudal goib. Nusantara akan membantu negara Palestina luar biasa. oleh Israel. Luar biasa sekali ini. Luar biasa teknologi Indonesia. Kalau ini goblok banget. Ada membantu Palestina. Obat nonton Interpol katanya 2 gimana? Secara dokumen Mau ketawa takut dosa. Ini yang membuat Indonesia dijajah selama 350 tahun. Pak, China udah sampai planet Mars, Pak. Ini masih begini. China udah sampai planet Mars. Ya, buat intermezzo aja. Oke. Oke, ini apa namanya? Ini Nick silakan Nick dulu Nick lalu Kopi Kristi ya, Nick silakan Nick. Terima kasih Pak. Ya, Nick, ya. Aku kapan kok? Oh iya Mei, Nick dulu Mei. Nanti habis Nick Mei ya. Nick dulu silakan. Nick Mei tidur aja, Mei tidur aja dulu. Ya. Begini, lanjut. Saya baru lihat ini juga, saya pasang di belakang saya bahwa jelas bahwa gajah di depan mata tidak nampak, tapi semut yang jauh sungguh sangat luar biasa karena 1M siap meluncur ke Palestina. Yang perlu dipastikan bahwa dana itu jangan sampai dibuat beli rudal atau roket. Ini yang paling penting. Kira-kira Indonesia, sebab Indonesia coba pastikan apakah uang itu betul-betul untuk bantuan korban di sana, ataukah bisa dikontrol uang itu atau hanya memberi melalui Hamas. Kalau melalui Hamas, saya percaya dengan sangat dana itu akan dipakai untuk perang terus. Ini yang paling penting yang saya sampaikan untuk rakyat Indonesia. Ini karena saya lihat sungguh-sungguh geram, karena saya melihat banyak korban juga di Palestina. Ini juga akibat Hamas. Kalau memang perang jangan sembunyi-sembunyi di masyarakat, perang-perang saja. Begitu. Kalau gentle perang-perang, jangan sembunyi di belakang masyarakat. Banci itu namanya. Lalu yang kedua, untuk Indonesia saya mau sampaikan lagi. Kalau saya pakai bahasa Indonesia Timur ini, karena saya posisi ada di Ambon pelayanan, jadi saya pakai bahasa Ambon. Stop makan puji, jangan makan puji lagi. Indonesia, stop makan puji. Bantu rakyat kita. Bantu dari Sabang sampai Merauke. Ini paling penting. Mereka butuh pertolongan kita. Jangan kita tolong negara lain. Tidak ada untungnya. Kita akan beruntung mencerdaskan bangsa kita sendiri. Sehingga kita bisa kaya raya dan kita bisa memberkati bangsa-bangsa. Iya. Saya mau sekali lagi katakan dengan bahasa Maluku Ambon, stop makan puji untuk pemerintah-pemerintah. Dan yang ketiga saya mau sampaikan lagi, sangat terpercaya dengan Tuhan saya Yesus. Saya cukup berdoa, saya yakin Israel Palestina bisa menemukan jalan yang terbaik yang sesuai dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya sungguh, sekarang saya heran, kenapa di televisi ada perang Palestina, perang Hamas, tapi tidak ada satupun postingan untuk mereka sholat goib, sholat apa, sembahyang
Bagaimana? Yang mereka sibukkan cari uang dana, cari uang.